Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nuwasilul ikhwah darsana fi madati mustalahil hadis min kitab Taisir Mustalahil Hadis. Wa nahnu al-an fi shafah 84 halaman 84. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwasanya hadis-hadis yang tertolak itu penyebabnya banyak. Salah satunya adalah gugurnya sanad atau gugurnya seorang perawi dari rangkaian sanadnya. Nah, dan gugurnya rangkaian atau gugurnya seorang perawi dari rangkaian sanad itu dibagi menjadi dua, zahir dan khafi. Ada yang gugurnya jelas, semua orang tahu, ya semua yang belajar hadis tahu itu. Ada juga yang gugurnya tersembunyi, yang itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang memang mendalami ilmu hadis. Nah, yang gugur secara zahir, ya, secara jelas, itu ada 4. Ya, kita akan bahas yang pertama pada kesempatan kali ini. Nah, kemudian yang gugur secara khafi itu ada 2. Maka total yang akan kita bahas dari khobar mardud atau hadis mardud sekarang insya Allah ada 6 khobar yang akan kita bahas pada video sekarang ini dan pertemuan selanjutnya dan seterusnya. Baik, nabda ikhwah, kita ambil ya gugurnya sanad zahir yang pertama yaitu al-mu'allaq. Baik, al-mu'allaq itu secara bahasa artinya sesuatu yang diikat. Ya, sekarang kita lihat kenapa dinamakan begitu. Definisinya secara bahasa adalah huwa ismu maf'ulin min allaqa yu'alliqu. Allaqa syai'a bisyai'. Ya, ta'liq, ya, tapi mengikat. Alaqah, ikatan. Ai anaqahu wa rabatahu bihi, mengikat ya sesuatu dengan yang lainnya. Wa ja'alahu mu'allaqan, maka sesuatu yang terikat itu sebutnya mu'allaq. Baik. Wa summiya hadha sanadu mu'allaqan bisabab ittisalihi minal jihatil ulya faqat wa inqita'ihi minal jihatil dunya fasara kasyai'il mu'allaq bisaqfi nahwihi. Nah, berarti kan kenapa sanad ya yang hilang perawinya atau hadis yang seperti ini dinamakan ya, hadis yang mu'allaq ya bisa babi ittisalihi minal jihatil ulia. Sanad itu kan antum bayangkan sebuah rantai itu kan ada ujungnya, atas bawahnya. Antum bayangin antum lagi megang rantai ya, antum megang rantai ya, ada bagian atasnya yang antum pegang, ada bagian bawahnya. Nah, hadis yang mu'allaq itu dia dari bagian atas nyambung, artinya mata rantainya lengkap. Wang kita minal jihati dunia, tapi bagian bawahnya keputus. Ya, bagian bawahnya keputus. Antum bayangkan kalau satu tali antum ikat di tiang atap rumah, ya, kemudian bagian bawahnya nggak nyampe lantai, apa yang terjadi? Tergantung dia, mu'allaq dia. Nah, ya, fasara kasyai'il mu'allaq bisaqab, maka jadilah sanad ini menggantung seperti kita menggantung sesuatu di atap atau di langit-langit, ya, melayang dia gitu. Baik. Kemudian secara istilah mahuzifa min mabda'i isnadihi rawin fa'aktsaru 'ala tawali, yaitu sebuah hadis yang dihapus seorang perawi atau lebih secara berurutan dari awal sanadnya. Ya, dari awal sanadnya sudah dihapus seorang rawi atau 2 orang rawi atau 3 orang rawi. Ya, dan mereka yang dihapus ini berurutan. Ya, kalau lebih dari 1 berarti berurutan yang hapusnya. Ya, mata rantai yang saling berikatan itu dua-duanya hilang. Tuh, bayangkan sebuah rantai, ya, 2 rantai yang paling awal itu hilang dua-duanya. Baik. Dan itu berurutan. Nah, kita lihat pengertiannya. Nah, secara di pengertian tadi, wa mabda'us sanad, yang mana yang dimaksud dengan permulaan sanad, awal sanad. Huwa tarafuhul adna alladhi min jihatina. Itu ujung yang paling bawahnya. Alladhi min jihatina, dari sisi kita. Nah, dari sisi manusia sekarang maksudnya ya. Nah, jadi paling tinggi itu nanti Nabi dan kemudian para sahabat.
Ya, para sahabat kemudian Nabi itu sisi paling tinggi. Ya, berarti mulai dari bawah ini. Itu namanya permulaan sanad. Wa huwa syekhu al-muallim, itu syekh dari al-muallim. Ya, perawi yang pertama. Wa yusamma awwalus sanad, juga dinamakan awwalus sanad, juga dinamakan mabda'us sanad. Ya, kenapa dikatakan mabda'us sanad? Li'annana nabda'u qira'atal hadisi bihi. Ya, karena yang pertama kali kita baca ya nama dia. An fulan bin fulan, an fulan bin fulan, an Abi Hurairah, anin Nabi. Ya, ujungnya itu Nabi. Gitu. Awalnya fulan bin fulan, itu namanya mabda'nya. Atau awal sanadnya. Baik. Di antara bentuknya adalah yang pertama an yuhdzafa jami'ul isnad. Ini kemungkinan bentuknya ya. Kemungkinan bentuk mu'allaq itu seperti ini. Yaitu yang pertama, seluruh sanadnya terhapus. Summa yuqalu mathalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Nah, ini antum sering dengar di kajian ya. Ustaz menyampaikan qala Rasulullah. Mendengar langsung si Ustaz dari Rasul kan enggak mungkin. Ada berapa sanad yang dihapus di situ? Semuanya dihapus. Ya, dari misalkan hadisnya riwayat Bukhari, misalkan dari Imam Bukhari sampai kepada sahabat itu semuanya terhapus. Nah, ini bentuk yang pertama. Yang kedua, an yuhdzafa kullul isnad illa sahabi. Ya, semua rangkaian sanad yang dihapus tidak disebutkan kecuali sahabatnya. Misalkan untuk lihat di kitab-kitab hadis matan-matan untuk thalib yang pemula ya. Ya, untuk mengatakan an Abi Hurairah gitu. Ya, contoh yang paling jelas itu antum bisa lihat di kitab Al-Adiyah wal Adhkar itu. Ya, di situ kan. Nah, au illa sahabi wa tabi'i, atau yang disebutkan hanya dua saja, ya. Tabi'in kemudian sahabat. Baik, contohnya misalkan itu tadi bentuknya ya, berarti bentuknya itu ada dua, dihapus seluruh sanadnya, ada juga yang dihapus seluruh sanadnya kecuali sahabat atau sahabat dan tabi'in. Baik, contohnya misalkan ma akhrajahu al-Bukhari fi muqaddimati babi ma yuzkaru fi al-fakhid faqala Abu Musa ugatan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukbatayhi hina dakhala Utsman. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari ya, di bab tentang di awal dari bab ma yuzkaru fil fakhid yang ada penyebutan di dalamnya tentang al-fakhid, paha. Ya. Waqala Abu Musa. Nah, qala Abu Musa. Ya, Abu Musa al-Asy'ari di sini, sahabat. Nabi Imam Bukhari mengatakan qala Abu Musa, mana gurunya Imam Bukhari? Mana gurunya guru Imam Bukhari? Mana gurunya guru dari Imam Bukhari dan seterusnya. Nah, tidak disebutkan Imam Bukhari langsung, yang menyebutkan qala Abu Musa. Gotton Nabi menutupi rukbataihi, kedua lututnya ya, ketika Utsman masuk. Ya, maksudnya ketika beliau sedang santai-santai, ada Abu Bakar masuk, Nabi tetap posisinya begitu. Ya, kemudian Umar masuk, Nabi posisinya begitu. Tapi ketika Utsman masuk, Nabi perbaiki posisinya. Ya. Nah, ya, kenapa? Ketika ditanya sama Aisyah, kenapa melakukan begitu? Nabi menjawab, ama astahi minar rijal, alladzi istahya minar rajul, alladzi istahya minhul malaika. Fahada hadisun mu'allaq li'anna al-Bukhariya hadafa jami' isnadihi illa sahabi. Maka ini namanya hadis yang mu'allaq. Ya, kenapa dinamakan mu'allaq? Itu tadi karena seluruh sanadnya dihapus ya, kecuali seorang sahabat yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Baik. Kemudian ikhwah, ya, apa hukum hadis yang mu'allaq? Ya. Hukum hadis yang mu'allaq itu boleh dijadikan hujjah apa tidak? Kan sanadnya terhapus. Nah, ini pembahasan yang juga dibahas di dalam kitab-kitab mustalah al-hadis. Ya, kitab yang kita pakai ini kitab masih level awal sehingga ya dibahas di sini. Adapun di kitab-kitab level lanjutan semisal kitab Al-Baitul Hadis, syarah dari Mukhtasar Ulumul Hadis, atau di Nukhbatul di Qasbus Sukar syarah Nukhbatul Fikar, itu disebutkan ya, apa hukum al-mu'allaqat, ya, hadis-hadis yang mu'allaq. Nah, kalau kita bicara masalah hadis mu'allaq, kalau mu'allaqnya itu ada pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka jumhur ahli hadis menerimanya sebagai hujjah.
Yang jadi permasalahan adalah kalau hadis mu'allaq ini ada pada ya selain sahihain. Baik. Nah, maka itu ya itu menjadi apa namanya? Ruang diskusi yang luas. Ya, silahkan antum baca-baca nanti ya, searching ya. Ya, belajar mencari apa namanya? Biasakan dari sekarang untuk mencari sebuah tema tertentu ya di lautan kitab-kitabnya para ulama. Ya, dengan modal googling, dengan modal bongkar-bongkar kitab, dan mencoba cari pembahasan tentang hukum hadis-hadis mu'allaq di dalam Sahih Bukhari. Nah, biasanya judul babnya adalah Al-Mu'allaqatu bis Sahihain. Nah, baik. Kemudian apa hukum hadis mu'allaq ini secara umum? Ya, ini kita ngomongnya secara umum ya. Hukumnya nanti di bawahnya akan ada hukum mu'allaq di dalam as-sahihain. Nah, tapi saya ringkas saja. Al-hadisul mu'allaq mardud. Hadis mu'allaq ini mardud dia. Kenapa? Ya kan kita lagi bahas khabar mardud kan. Li'annahu faqada syartan min syurutil qabul. Karena dia ya, kehilangan satu syarat dari syarat-syaratnya diterima sebuah hadis, yaitu ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Ya, sedangkan mu'allaq ini kan ya ada perawi yang dihapus. Wa dzalika bihadfi rawin aw aktsar min isnadihi ma'adami ilmina bihadzi dzalika rawi al-mahdhuf. Nah, perawi yang dihapus ini namanya saja tidak disebut, apalagi keadaannya. Dia tuh sikoh apa doib kita nggak tahu. Nah, ini hukum umum dari hadis mu'allaq, ya tertolak. Nah, sekarang kita lihat di sini hukmul mu'allaqat bis sahihain. Nah, sekarang bagaimana kalau hadis mu'allaq ini ada dalam sahihain Bukhari dan Muslim? Nah, di sini pembahasan ringkasnya untuk bisa lihat di catatan kaki nomor 2 di situ. Ya, catatan kaki nomor 2 di halaman selanjutnya itu di kitab Ulumul Hadis. Ya, atau antum bisa temukan di dalam kitabnya Ibnu Hajar Taghliqut Ta'liq. Ya, Taghliqut Ta'liq itu kitab yang khusus mau fokus membahas hadis mu'allaq. Kitab yang sangat bagus sekali. Baik. Apa hukum hadis mu'allaq di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Hadzal hukmu wa huwa anna al-mu'allaq mardudun huwa lil haditsil mu'allaq mutlaqan. Tadi kita katakan hadis mu'allaq itu tertolak. Itu hadis mu'allaq secara mutlak. Ya, secara umum. Lakin in wujidal mu'allaqu fi kitabin ultuziman sihhatuhu kasahihain. Akan tetapi kalau hadis mu'allaq itu kita dapati dalam sebuah kitab yang mana kitab ini sangat memperhatikan masalah kesahihan, sangat apa namanya? Ya sangat spesifik sekali dan ya sangat presisi sekali dan sangat ketat sekali ya, dalam menentukan kesahihan sebuah hadis. Semisal kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, fahadzalahu hukmun khas. Maka ya, hadis mu'allaq yang ada dalam kitab-kitab seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini memiliki hukum tersendiri. Wa qad marra bina fi bahthis sahih. Ini sebenarnya sudah pernah kita singgung di pembahasan hadis sahih. Wala ba'sa bil tadhkiri bihi huna wa huwa anna ma dzukira bi sigatil jazm. Faqala wa dzakara wa haka fa huwa hukmun bi sihhatihi anil mudhafi ilaihi. Nah, kalau Imam Bukhari mengatakan qala Abu Musa, ya zakara Ibnu Abbas, haka ya Ibnu Umar dan seterusnya, ya, ini namanya sighah jazm ya, pemastian. Nah, sighah jazm itu biasanya menggunakan fi'il mabni lil ma'lum. Ya qala dzakara haka itu mabni lil ma'lum. Nah, ini sebutnya sighah al-jazm. Baik. Ya, kemudian wa ma dzukira bi sighatit tamrid. Ada juga namanya sighatit tamrid. Tamrid itu dari kata marad, berarti dia agak-agak bermasalah gitu. Jadi dari pemilihan katanya saja, pemilihan kata yang dipakai sama Imam Bukhari atau Imam Muslim, kita bisa tahu ya kalau ini tuh agak bermasalah gitu. Contohnya misalkan kalau Imam Bukhari bilangnya gila dikatakan, ya zukiro disebut, hukia dihikayatkan. Ya, bedakan dengan kola ya. Kola itu jazam, gila itu ya tamrid gitu. Ya, kalau dalam ilmu nahwu kola itu mabni lil ma'lum, gila itu mabni lil majhul. Falaisa fihi hukmun bi sihhatihi anil mudhafi ilaih. Maka yang seperti ini
ya tidak dihukumi sahih penisbatannya kepada al-mudhof ilaih, ya, kepada siapa, kepada sahabat atau kepada Nabi langsung. Bal fihi, ya, bal fihi as-sahih wal hasan wad dhaif, ya, bal fihi as-sahih wal hasan wad dhaif. Bahkan ya kalau disebutkan dengan sigo tamrid itu bisa jadi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Kemungkinannya besar. Tapi kalau pakai kata qala pasti sahih gitu. Lakin laisa fihi haditsun wahid liwujudihi fil kitab al-musamma bis sahih, ya. Nah, akan tetapi nggak ada hadis yang seperti ini, ya. Hampir tidak ada. Kita katakan dalam Sahih Bukhari misalkan ada hadis yang seperti tadi disebutkan dengan sigo seperti itu, ya. Karena apa? Ya karena kan nama kitabnya saja Sahih Bukhari, ya masa disebutkan di situ hadis yang doi gitu kan. Nah, memang para ulama mesti pendapat tentang beberapa hadis di Sahih Bukhari, yang ada yang mengatakan dia doi dan sebagainya, itu kembali kepada khilaf para ulama saja, sudut pandang yang berbeda saja. Nah, tapi secara garis besar, ya, para ulama sepakat dan kaum muslim juga sepakat bahwasanya semua hadis yang ada pada Sahih Bukhari itu adalah hadis yang sahih. Untuk pembahasan tentang hadis-hadis sahih di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan juga di dalam Sunan At-Tirmidzi, silakan Anda simak di playlist kitab Al-Baitul Hadits. Ya, sudah pernah kita bahas beberapa video tentang hadis sahih, ya, itu kitab lanjutan untuk ilmu mustalah hadis. Kitab Al-Baitul Hadits, Al-Baitul Al-Hadits, ya. Itu judul playlistnya. Baik. Nah, jadi kalau Imam Bukhari mengatakan kila, dzukira, hukiya, itu memang ada dalam Sahih Bukhari ucapan begitu. Tapi itu tetap sahih bawahnya. Kecuali kalau disebutkan di dalam kitab-kitab yang lain, ya, bisa jadi yang lainnya. Wa tariqu ma'rifatis sahih min ghairihi huwal bahthu an isnadi hadzal hadits wal hukmu alaihi bima yahliqu bihi. Dan cara kita mengetahui sahih atau tidaknya sebuah hadis tadi, ya, yang disebutkan dengan sigoh tamrid tadi, ya, dari mana kita tahu dia sahih apa tidak yang menggunakan sigoh tamrid tadi? Caranya adalah al-bahtsu an isnadi hadzal hadis. Kita teliti, ya, sanad hadis ini, wal hukmu alaihi bima yaliqu bihi, dan kita hukumi yang memang pantas dengannya. Baik, itu dia akhwah, ya, sebutkan catatan kaki di situ. Para ulama telah membahas tentang hadis mu'allaq ini, mu'allaq Sahih Bukhari terlebihnya, ya. Mereka menyebutkan bahwasanya sanad-sanad hadis yang ada dalam Sahih Bukhari itu semuanya nyambung, ya. Dan yang paling bagus yang disusun dalam pembahasan tentang ini adalah kitabnya Ibnu Hajar yang berjudul Taghliqu At-Ta'liq. Hadza ikhwah, insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil as-saqatu az-zahir yang kedua, yaitu al-mursal. Nah, wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu alaihi